Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Ini adalah Bu Santi, seorang pegawai negeri sipil dan kemarin adalah tahun baru. Dan di tahun 2025 ini, Bu Santi berusia 40 tahun. Hmm, tahun ini udah kepala empat aja nih. Gak kerasa 15 tahun lagi pensiun. Aku pingin merdeka secara finansial saat pensiun nanti. Coba aku lihat. Penghasilan bulananku 18 juta. Pengeluarannya 10 juta. Terus ada juga cicilan mobil 3 juta. Gimana ya caranya? 1,2 M cukup kali ya? Oke, tenang saja Bu Santi, kami ada di sini sebagai konsultan keuangan Ibu. Oke, jadi kan keuangan Ibu Santi saat berusia 40 tahun memiliki penghasilan sebesar 14 juta, pengeluarannya sebesar 10 juta per bulan, dengan cicilan mobil 3 juta per bulan selama 5 tahun. Dan tabungan Ibu Santi adalah 100 juta. Nah, Ibu Santi kan berencana untuk pensiun dengan total tabungannya sebesar 1.200.000.000 dengan periode sebesar 15 tahun. Nah, untuk mendapatkan 1.200.000.000 ini, Ibu Santi memerlukan solusi investasi. Nah, di sini kita akan menghitungnya. Dana pensiun 1.200.000.000, maaf. Periode 15 tahun, bunganya adalah 10% perkiraannya. Dan kita akan mencarinya dengan rumus anuitas sederhana, yaitu dengan rumus future value. Untuk mencari 1.200.000.000 itu, angsuran per bulannya berapa? Dan kita nanti dapatkan hasilnya adalah 2.895 untuk per bulannya. Jadi Ibu Santi harus menginvestasikan sebesar 2.895 per bulan. Nah, lalu investasi yang tidak kalah penting adalah investasi kesehatan, di mana Ibu Santi memerlukan asuransi BPJS. Sebagai investasi lainnya, yaitu 150.000 per bulan, dan itu juga sampai dengan 110 bulan untuk menjamin kesehatan Ibu Santi. Lalu untuk rencana cash flow selama tahun-tahun awal Ibu Santi berarti adalah dengan pendapatan 18 juta, yaitu lalu kewajibannya pengeluarannya 10 juta, cicilan mobil 3 juta, dan dana pensiun seperti yang diambil tadi sebesar 2.895 per bulannya. Lalu asuransi 150.000 sehingga total kewajiban per bulan yang harus Ibu Santi keluarkan adalah 16 juta. Dan di sini kita akan kurangkan dengan pendapatan per bulan Ibu Santi, sehingga sisa pendapatan per bulan atau per periode Ibu Santi adalah 1.994.000. Nah, kita lanjut ke Excel-nya untuk lebih jelasnya. Nah, bisa dilihat di sini, di tahun-tahun awal, Ibu Santi penghasilannya 18 juta, pengeluarannya 10 juta, asuransi 150.000, inflasi masih belum terjadi, dan di tabungan, di sini kan tabungannya adalah 100 juta Ibu Santi. Nah, di sini kami merekomendasikan sebagai alokasi tabungannya sebesar 100% di reksadana pendapatan tetap. Cicilan mobil sebesar 3 juta, lalu terdapat sisa pendapatan, yang dimana ini adalah penghasilan dikurangi dengan pengeluaran, dikurangi asuransi, dan dikurangi dengan cicilan, sehingga kita mendapatkan sisa pendapatan Ibu Santi per bulannya adalah 4.850.000 rupiah. Lalu di sini ada besar angsuran, seperti yang sebelumnya dikatakan, sebesar 2.895 per bulan, dengan bunga adalah 10% per tahun dibagi dengan 12, supaya sesuai dengan periode per bulanannya. Lalu dana pensiun di sini akan didapatkan yang akan terakumulasi hingga targetnya sebesar 1.200.000.000. Jadi untuk rencana pelunasan cicilan mobilnya jika dipercepat 1 tahun, nantinya jumlah cicilan yang sudah terbayar ini adalah sekian. Kemudian sisanya adalah sekian. Dengan penaltinya 5% dari nilai sisanya akan didapatkan sebagai berikut 1.950.000. Kemudian juga ada biaya administrasi, ini 3% dari sisa cicilannya. Sehingga total biaya untuk cicilan 1 tahun ini adalah sekian, 42.120.000 rupiah. Jika dicicil 2 tahun lebih cepat, maka jumlah cicilan terbayarnya yang sudah terbayar adalah 105 juta. Kemudian sisa cicilannya adalah 75 juta dan akan terkena penalti yaitu sekian 5% dikalikan dengan 75 juta
dengan biaya administrasi 3% dikalikan dengan cicilan, sisa cicilannya. Kemudian total biayanya adalah keseluruhan dari sisa cicilan, penalti, dan juga biaya administrasinya. Dapat kita lihat jika dipercepat 2 tahun, penaltinya akan lebih besar daripada dipercepat 1 tahun. Dan kemudian jika tidak dipercepat sama sekali, maka tidak akan ada penalti ataupun biaya administrasi untuk membayar pelunasan lebih cepatnya. Jadi sisa pendapatan di akhir bulan Bu Santi setelah adanya angsuran untuk dana pensiun dari sisa pendapatan sebelumnya adalah Rp1.954.738. Dan sisa pendapatan ini nanti akan digabungkan dengan reksadana di pendapatan tetap untuk menghasilkan dana pensiun tambahan. Di sini untuk rencananya di reksadana pendapatan tetap ini yang awalnya adalah 100 juta dari tabungan akan ditambahkan dengan sisa pendapatan di bulan pertama. Kemudian untuk return RDPU-nya sendiri, saya mengambil dari, maksud saya adalah reksadana pendapatan tetap adalah dari Capital Fixed Income Fund dengan return rata-rata per tahunnya adalah 7%. Nah, jadi di sini untuk yang return per bulannya dibagi dengan 12, 7% dibagi dengan 12 akan didapatkan 0,0058. Nah, kemudian bunga yang ini didapatkan dari persen return per bulannya dikalikan dengan pokok awalnya. Kemudian akan didapatkan sebagai berikut untuk di bulan pertama. Kemudian di bulan kedua, di sini akan diambil dari bulan sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan sisa pendapatan di bulan kedua. Ini adalah compounding yang kemudian ditambahkan dengan pendapatan Bu Santi yang tersisa. Jadi akan langsung dikalikan dengan return per bulannya, kemudian bunganya akan semakin meningkat, bahkan lebih besar daripada jika tidak ada penambahan dari sisa pendapatan. Nah, ini akan dilakukan terus hingga akhir. Nah, kemudian ada juga skenario untuk pemercepatan cicilan. Jadi, dipertimbangkan juga untuk cicilannya dipercepat. Apakah dengan cicilan dipercepat ini semakin menguntungkan atau semakin merugikan bagi Bu Santi? Jadi kita lihat di sini, jika cicilannya dipercepat 2 tahun, untuk hasil investasinya dari Bu Santi adalah sekian, Rp352.428.477. Jika dipercepat setahun, di akhir nanti akan mendapatkan dana pensiun tambahannya adalah Rp364.839.890. Dan kemudian jika cicilannya tidak dipercepat, artinya 5 tahun full dibayarnya, tidak dipercepat di tengah-tengah, nah akan mendapatkan Rp377.982.363. Dapat dilihat bahwa jika cicilannya tidak dipercepat, maka return di akhirnya akan semakin besar. Jadi, kami akan mementingkan dana pensiun dibandingkan dengan mempercepat cicilan mobil. Jadi, dana pensiun tambahan di akhirnya akan semakin besar. Nah, kemudian setelah kami memilih untuk mencicil hingga selesai 5 tahun, cash flow dari tahun ke-6 ini akan berubah. Jadi, penghasilannya tetap, kemudian pengeluaran bulanannya tetap, dana pensiun juga tetap, namun cicilannya sudah lunas sehingga tidak akan membebani lagi dari penghasilan. Jadi total kewajibannya yang awalnya adalah di sini Rp16.045.261 akan menjadi Rp12.895.261. Sehingga sisa pendapatannya akan lebih besar dari tahun pertama hingga tahun kelima. Di sini dapat kita lihat. Nah, di tahun ke-6 ini, nah sisa pendapatan di akhirnya adalah sekian. Nah, kemudian kita juga akan melihat di tahun ke-10 ini nantinya akan ada inflasi sesuai dengan yang telah kita tuliskan di sini akan mengalami inflasi sebesar 5% jika lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian di sini untuk yang awalnya pendapatannya akan tetap, kemudian yang akan berubah adalah pengeluarannya karena terkena inflasi. Jadi di bulan pertama hanya 10.041.666, kemudian di akhirnya, pengeluaran akhir di bulan ke-72 setelah terhitung inflasi ini akan menjadi 13.490.000. Nah, ini juga inflasi ini juga akan mempengaruhi dana pensiun. Yang dana pensiun awalnya sebelum inflasi adalah 1.200.000.000.
setelah terkena inflasi akan menjadi 1.618.821.292 rupiah. Nah, untuk perhitungan inflasinya dapat dari rumus ini. Nah, kemudian dana pensiun ini terkumpul hingga tahun ke-9 ini hanya Rp503.930.997. Artinya masih kurang sekian, Rp1.114.890.295. Nah, sehingga terbentuklah angsuran baru untuk Bu Santi supaya dapat mencapai dana pensiun ini. Nah, untuk rinciannya dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah tahun 10 setelah mengalami inflasi di periode pertama. Pengeluarannya adalah sekian. Kemudian sisa pendapatannya adalah sekian. Dan besar angsurannya meningkat. Ini mempengaruhi sisa pendapatan yang akhirnya menjadi minus. Nah, kemudian bagaimana jika sisa pendapatannya ini minus? Kemudian ada dua skenario untuk membayar sisa pendapatan yang minus ini. Yang skenario pertama, di tahun ke-9, saat kita sebelum mengalami inflasi ini, akan diambil, disisihkan dana untuk nantinya mengatasi minus di tahun ke-10 hingga tahun ke-15 ini. Jadi, dari dana investasi di tahun ke-9 bulan akhir ini sebesar Rp655.348 ini akan disisihkan 400 juta untuk dana inflasi, menyiapkan dana untuk menghadapi inflasi. Jadi nantinya, nah di sini di periode pertama inflasi, ketika sisa pendapatannya minus, akan diambilkan dari sisa tabungan yang tadi. Jadi 400 juta ini akan dikurangkan dengan ini. Nah, sehingga nantinya sisanya dari tadi yang kita dapatkan di sini akan diinvestasikan kembali, namun tanpa adanya penambahan setiap bulannya. Sehingga hasilnya akan tetap plus tidak minus. Nah, sehingga di akhir nanti akan didapatkan Rp377.982.363 dengan sisa tabungannya ada sekian, sehingga jika ditotalkan nantinya akan mendapatkan dana pensiun akhir adalah Rp2.022.697.144 yang didapatkan dari dana pensiun yang terkumpul yang dicicil setiap bulannya tadi sebesar Rp1.618.821.292. Kemudian investasi tambahan dan juga tabungannya. Nah, namun juga ada skenario kedua, yaitu dengan kita tetap menggunakan keseluruhan dari dana investasi terkumpul dari tahun pertama hingga tahun ke-9, kemudian tetap menginvestasikannya hingga tahun ke-15, namun sisa pendapatan yang minus ini akan diambilkan dari reksadana pendapatan tetap ini. Jadi, ketika ada penambahan di sini dari bunganya, akan kemudian dikurangi di periode berikutnya dengan sisa pendapatan yang minus. Kita lihat di sini. Nah, jadi tetap akan ada surplus di bagian reksadana pendapatan tetap ini. Dan untungnya atau profitnya ini justru malah lebih besar daripada jika disisihkan terlebih dahulu. Jadi kami akan menggunakan skenario kedua ini supaya Bu Santi lebih untung. Sehingga di akhir nanti akan terkumpul Rp1.618.821.292 untuk dana pensiun yang terkumpul, kemudian Rp530.920.735 ini untuk investasi tambahannya. Sehingga dapat terkumpul dana pensiun akhir sebesar ini. Jadi, agar Bu Sinta bisa merdeka secara finansial, dia harus mencicil dana pensiun sebesar Rp2.809.261.41 dari tahun 1 sampai 9 dan Rp11.363.524.28 dari tahun 10 sampai 15, mencicil mobil tanpa dipercepat, dan menggunakan sisa pendapatan per bulan untuk investasi di RDPT atau reksadana pendapatan tetap, sehingga mencapai target dana pensiun sebesar Rp1.618.821.295.56 dan investasi tambahan sebesar Rp403.875.851.66. Jadi sekian dari kami, semoga dapat membantu Bu Sinta mencapai merdeka finansial. Terima kasih.